Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fadila, saya dari jurusan Kimia Angkatan 2019. Oke, dalam metodologi penelitian kali ini kita akan membahas tentang scientific research. Apa sih scientific research itu? Buat kalian mahasiswa sains, harus banget nih nonton video ini. Yuk kita bahas sama-sama. Oke, jadi scientific research itu merupakan suatu aktivitas atau proses yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Biasanya tujuannya adalah untuk menghasilkan teori-teori baru ataupun menguji dan mengembangkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Dalam scientific research ini itu terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan dalam penyelesaian masalah ini. Yang pertama, perumusan masalah. Kemudian yang selanjutnya adalah formulasi hipotesis. Yang ketiga adalah rancangan. Kemudian yang keempat kesimpulan. Dan yang terakhir adalah publikasi. Yang pertama ialah perumusan masalah atau problem statement. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa masalah ini hadir dari aktivitas kita sehari-hari. Nah, dalam perumusan masalah ini kita harus mengidentifikasi masalah sedemikian rupa. Nah, sehingga kita dapat menentukan apakah permasalahan ini itu dapat dirasionalisasikan dan apakah permasalahan ini perlu untuk diselesaikan. Seperti itu. Setelah kita berhasil untuk merumuskan masalah, selanjutnya ialah melakukan formulasi hipotesis atau hipotesis formulation. Nah, jadi dari masalah-masalah tersebut selanjutnya kita susun hipotesis atau dugaan yang kita miliki. Nah, dugaan-dugaan ini selanjutnya nanti kita identifikasikan dan kita hubungkan antara masalah yang kita teliti nanti dengan teori-teori yang telah ada sebelumnya. Nah, ketika dirasa bahwa permasalahan ini bisa kita angkat untuk metode ilmiah, kemudian hipotesis-hipotesis kita sudah mendukung dengan teori-teori yang ada sebelumnya, maka langkah yang selanjutnya ialah yang ketiga, dilakukan suatu rancangan atau experimental design. Nah, biasanya rancangan ini kita susun untuk proses yang akan kita lakukan dalam mencari masalah tersebut. Ya, mulai dari alat dan bahan, kemudian kelengkapan dari bagaimana kita untuk mencari jawaban atas permasalahan yang kita dapat tersebut. Nah, jadi dalam rancangan ini itu kita lakukan verifikasi benar atau enggak nih hipotesis yang kita miliki. Nah, biasanya melalui observasi atau pengukuran yang dirancang secara cermat. Seperti itu. Kemudian yang keempat, ini ada kesimpulan atau conclusion. Nah, biasanya kesimpulan ini dihasilkan dari analisis dan interpretasi dari observasi atau penelitian yang kita lakukan. Jadi kita mendapatkan hasil apa di dalam suatu penelitian tersebut, barulah kita berikan kesimpulannya, apakah hipotesis kita sesuai atau tidak dengan apa yang kita dapatkan saat melakukan percobaan. Yang terakhir ialah publikasi. Nah, publikasi ini diperlukan untuk memperbarui ilmu-ilmu kita nanti. Jadi setiap tahun biasanya publikasi-publikasi ini akan terus bermunculan, ya, dan memperbarui penemuan-penemuan yang ada di sebelumnya. Seperti itu. Rumusan masalah pada contoh berikut didapat dari hasil pengamatan mengenai masalah kesehatan kulit yang sering dialami para remaja. Masalah ini tentunya menjadi hal yang sangat penting untuk dicarikan solusinya. Sehingga untuk merumuskan permasalahan tersebut, dicarilah informasi mengenai penyebab dan solusi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Dari kasus ini, timbulnya jerawat diakibatkan karena adanya perkembangan bakteri P. acne yang meradang di permukaan kulit. Sehingga dalam suatu penelitian sebelumnya, dikatakan bahwa terdapat senyawa bioaktif dari salah satu bakteri yang mampu melawan pertumbuhannya. Bakteri ini dikenal dengan nama Actinomycetes. Namun, dalam permasalahan yang diangkat, peneliti ingin menguji hal tersebut dari Actinomycetes yang berasosiasi dengan tumbuhan mangrove. Dalam menyusun formulasi hipotesis, hal yang pertama harus dilakukan ialah menyusun kerangka pemikiran. Setelah kerangka pemikiran sudah terbentuk, barulah kita bisa menuliskan hipotesis-hipotesis yang menjadi bahan untuk dilakukannya metode ilmiah yang akan kita jalani. Setelah kedua tahapan tersebut dijalani, selanjutnya ialah dilakukan perancangan, di mana perancangan ini biasanya memuat waktu, kapan kita akan mengerjakannya, kemudian alat dan bahan yang kita butuhkan dalam suatu penelitian ilmiah, serta bagaimana tahapan atau proses kita untuk bisa mendapatkan hasil dari jawaban permasalahan yang kita angkat tersebut. Sebagai contoh, tahapan yang digunakan dalam mengatasi permasalahan yang diangkat dalam kasus ini ialah pembuatan media, peremajaan aktino, identifikasi isolat, kultivasi, dan uji senyawa bioaktifnya. Sementara itu, untuk kesimpulan dan publikasi biasanya dilakukan setelah kita mendapatkan hasil dari penelitian yang kita jalani. Berikut merupakan hasanah dari ilmu pengetahuan yang digunakan dalam metode ilmiah. Itu meliputi ensiklopedia, kemudian handbooks, buku laporan, atau monograf, textbooks, dan yang lainnya seperti periodicals, mineral proceeding, atau scientific words seperti research report and thesis. Ini merupakan hasanah atau hal-hal yang bisa kita temukan ketika kita menyusun suatu metode ilmiah. Selanjutnya ialah proses atau lingkaran proses dari metode sains. Nah, jadi dalam metode sains, ini biasanya muncul, yang pertama adalah permasalahan. Kita muncul dulu permasalahan, kita temui permasalahan apa yang kita miliki nih, untuk kita cari solusinya. Nah, kemudian kita analisis dan kita dapatkan suatu hipotesis atau dugaan kita terhadap permasalahan tersebut apa. Nah, kemudian rancangan eksperimen kita rancang setelah hipotesis dan permasalahan ada. Selanjutnya kita rancang eksperimen kita. Itu mau kita apakan? Seperti yang saya jelaskan tadi, mulai dari alat dan bahan, kemudian tahapan-tahapan atau metode yang akan kita gunakan. Selanjutnya ialah eksekusi atau perlakuan dari rancangan yang telah kita buat. Nah, nanti dari eksekusi ini akan dihasilkan suatu data. Akan dihasilkan suatu data tertentu yang nantinya data ini akan kita ambil, kita analisis untuk dihasilkan suatu kesimpulan baru. Nah, jadi itu adalah proses dari lingkaran metode sains. Hal-hal yang harus kita lakukan dalam suatu metode sains. Perlu kita ingat bahwa kebenaran ilmiah bukanlah suatu kebenaran yang mutlak. Nah, melainkan kebenaran tersebut akan terus berlaku ketika belum ada kebenaran baru yang menggantikannya. Nah, sehingga dalam hal ini biasanya ilmu-ilmu kimia atau ilmu-ilmu pengetahuan sains itu akan diperbarui setiap harinya oleh peneliti-peneliti baru. Yang mana dalam hal ini tentunya kebenaran-kebenaran tersebut harus berdasarkan pemahaman, kemudian observasi, dan pengukuran baru yang dapat dijamin memiliki kualitas yang lebih baik dari kebenaran yang telah ditemukan sebelumnya. Oleh sebab itu, makanya diperlukan suatu publikasi dalam suatu metode ilmiah.
Sekian pembahasan kita mengenai scientific research atau metode ilmiah ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat membantu kawan-kawan semua dalam memahami materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.